Ketika politik di istana dan persaingan antar selir bisa menjadi topik yang diperdebatkan bagi para sejarawan dalam sejarah Ottoman, ada suatu kurun waktu, kira-kira antara tahun 1533 hingga tahun 1657. Ketika istri Sultan yang dikenal dengan Haseki Sultan dan ibu dari Sultan yang dikenal sebagai Valide Sultan memiliki pengaruh politik yang luar biasa dalam setiap urusan kerajaan. Turhan Sultan adalah salah satu tokoh-tokoh terkemuka selama era Kesultanan wanita ini. Dia adalah wanita yang paling kuat dan terakhir dalam sejarah Ottoman. Turhan Sultan adalah Haseki Sultan. Dia merupakan istri sah dari Sultan Ibrahim, penguasa Ottoman yang memerintah dari tahun 1640 hingga tahun 1648. Dan juga Valide Sultan sebagai ibu dari Sultan Mehmed IV yang memerintah dari tahun 1648 hingga tahun 1687. Turhan Sultan menonjol untuk kabupaten putranya yang masih kecil dan perlindungan bangunannya. Dia dan ibu mertuanya yaitu Kosem Sultan adalah satu-satunya dua wanita dalam sejarah Ottoman yang dianggap sebagai wali resmi dan memiliki kendali tertinggi atas Kekaisaran Ottoman. Alhasil, Turhan Sultan menjadi salah satu tokoh terkemuka pada era yang dikenal dengan Kesultanan Wanita. Turhan Hati Sultan lahir sekitar tahun 1627. Diperkirakan dia berasal dari Rusia atau Ukraina. Selama masa kecilnya, dia ditangkap dalam salah satu penggerebekan Tatar dan dijual sebagai budak. Kemudian dia dikirim ke Imperial Harem di Istana Topkapi dari Khan Crimea. Dia dipersembahkan ke istana sebagai hadiah dari Kor Soleiman Pasha kepada Kosem Sultan. Di harem, dia mendapat pendidikan dan pelatihan dari adik Ibrahim, yaitu Atike Sultan, putri Sultan Ahmed I dengan Kosem Sultan. Kemudian dirawat dan diasuh oleh Kosem Sultan yang mempersembahkannya kepada putranya Ibrahim. Nama Turhan sendiri berarti yang terlahir mulia. Ada juga yang mengartikan namanya sebagai bangsawan atau orang terpilih. Nama asli Turhan Sultan dilaporkan bernama Nadia. Dia seorang gadis muda yang cantik dan terkenal di harem sebagai wanita yang mempunyai tubuh langsing dengan rambut hitam dan kulit putih, dan segera menjadi Haseki Sultan dari Sultan Ibrahim setelah melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Mehmed, yang kelak kemudian menjadi Sultan yang bergelar Sultan Mehmed IV. Putranya lahir pada tanggal 2 Januari tahun 1642. Kelahiran Mehmed menyebabkan kegembiraan besar baik di dalam maupun di luar istana. Kemudian berturut-turut ia melahirkan anak-anaknya, masing-masing bernama Fatma Sultan yang lahir pada tahun 1642. Kemudian disusul dengan Beyhan Sultan yang lahir pada tahun 1645. Dan yang terakhir adalah Atike Sultan yang lahir pada tahun 1646. Selama menjadi Haseki Sultan, Turhan Sultan mendapat gaji sebesar 1000 asper per hari. Walaupun Mehmed merupakan putra pertama dan putra tertua Ibrahim, tetapi Ibrahim telah mengabaikannya. Pada satu titik, Ibrahim lebih menyukai bayi laki-laki dari seorang budak wanita. Hal ini menyebabkan Turhan menjadi sangat cemburu dan melampiaskan kemarahannya kepada Ibrahim, sehingga membuat Ibrahim menjadi marah dan meraih Mehmed dari lengan Turhan dan melemparkannya ke kolam. Mehmed akan tenggelam jika seorang pelayan tidak menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, dia meninggalkan bekas luka permanen di dahinya. Karena tidak tertarik untuk memerintah dan kerjanya hanya menghabiskan sebagian waktunya bersenang-senang dengan selir di istana dalam, akhirnya Ibrahim digulingkan pada tanggal 8 Agustus tahun 1648
oleh pasukan Janisari dan dieksekusi dengan cara dicekik beberapa hari kemudian. Setelah kematian Ibrahim, putra Ibrahim yaitu Mehmed, yang kala itu masih berusia 7 tahun, menggantikan ayahnya menjadi penguasa Ottoman dan bergelar Sultan Mehmed IV pada tahun 1648. Karena dia masih di bawah umur dan membutuhkan seorang bupati atau wali dengannya, Turhan Sultan berpikir bahwa itu adalah haknya untuk berada di posisi bergengsi sebagai Valide Sultan atau ibu dari Sultan yang memerintah. Tetapi ibu mertuanya yaitu Qasim Sultan mengembalikan dirinya ke posisi yang tinggi sebagai bupati dan memerintah atas nama cucunya. Qasim diberi gelar Buyuk Sultan yang artinya nenek sultan yang sah dari sultan yang memerintah. Turhan Sultan diabaikan karena dianggap masih muda dan belum berpengalaman dalam memerintah. Sementara Qasim memerintah karena dia mempunyai lebih banyak pengalaman, karena dia sudah pernah memerintah di bawah 2 putranya. Dengan cara itu, Qasim memperoleh persaingan politik dengan Turhan Sultan. Dalam sejarah Ottoman, Turhan Sultan dan ibu mertuanya Qasim Sultan adalah 2 wanita yang dianggap sebagai bupati resmi dan memiliki kontrol tertinggi atas kerajaan Ottoman. Tetapi Turhan Sultan adalah hanya satu dalam sejarah Ottoman yang secara hukum berbagi kekuatan yang sama untuk menjalankan seluruh kekaisaran dengan putranya Mehmed IV yang sangat mencintai dan menghormati ibunya. Dia menganggapnya sebagai rekan penguasa kekaisaran dan memberinya kekuatan besar. Karena merasa yang berhak mendampingi putranya adalah dirinya, sebab dia adalah ibu sultan yang sah, maka Turhan Sultan tidak ingin kehilangan posisi kekuasaan yang begitu tinggi tanpa perlawanan. Jadi dia mulai memperkuat posisinya di pengadilan dan di harem. Dia juga menyalahkan Qasim atas kematian Ibrahim suaminya dan ingin mengakhiri kekuasaannya. Dalam perjuangannya untuk menjadi sah, Turhan Sultan didukung oleh Wazir Agung dan Kepala Qasim kulit hitam di rumah tangganya. Sedangkan Qasim Sultan didukung oleh Korps Janisari. Meskipun posisi Qasim sebagai Buyuk Valide dipandang sebagai yang terbaik bagi pemerintah, karena sebelumnya dia sudah berpengalaman dalam memimpin kekaisaran. Tetapi orang-orang membenci pengaruh Janisari terhadap pemerintah. Karena persaingan ini menyebabkan kerusuhan di seluruh kekaisaran. Dalam perebutan kekuasaan ini, Qasim Sultan dan Janisari berencana akan melengsarkan putra Turhan Sultan, yaitu Mehmed IV, dan menggantikannya dengan cucu muda lainnya, yaitu Sulaiman, saudaranya lain ibu. Karena menurut Qasim Sultan dan para pengikutnya, ibu Sulaiman lebih mudah dikendalikan dibandingkan dengan Turhan Sultan dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi Qasim Sultan. Namun rencana itu gagal karena Turhan Sultan mengetahui rencananya dari salah satu budak Qasim yang bernama Malaki Hatun. Dikatakan bahwa Turhan Sultan kemudian merencanakan pembunuhan ibu mertuanya, Qasim Sultan. Beberapa orang berspekulasi bahwa Qasim Sultan dicekik di tempat tidurnya oleh orang-orang Turhan Sultan yang dilaporkan Qasim Sultan dicekik dengan menggunakan kepang rambutnya sendiri. Ada juga sumber yang menyebutkan bahwa Qasim Sultan meninggal akibat dicekik dengan menggunakan tali tirai yang berada di kamar tidur pribadinya. Pembunuhan ini terjadi setelah 3 tahun Qasim Sultan menjadi wali untuk cucunya yang masih kecil. Dengan kematian saingannya, Turhan menjadi Valide Sultan. Sebagai seorang bupati, Turhan memegang kekuasaan yang besar. Dia menemani putranya sang sultan ke pertemuan-pertemuan penting dan pada beberapa kesempatan berbicara dari belakang tempat duduknya yang bertirai. Dia sangat dicintai dan dihormati oleh putranya, yaitu Sultan Mehmed.
Karena kurang berpengalaman dalam hal pemerintahan, Turhan mengandalkan anggota pemerintah lainnya untuk menasihatinya tentang masalah politik. Hal ini terlihat dari korespondensinya dengan para wasir agung. Kabupaten Turhan dirusak oleh setidaknya 2 faktor, yaitu perang dengan Venesia untuk Pulau Kreta dan krisis keuangan yang muncul dari tingginya biaya perang. Wasir agung yang lemah tidak memperbaiki situasi. Namun, pada tahun 1656, Koprulu Mehmet Pasha diangkat menjadi wasir agung. Syaratnya, setelah menerima jabatan itu, dia diberi wewenang yang lebih besar daripada pendahulunya. Dengan demikian, Turhan mengalihkan kekuasaan politiknya kepada wasir agung. Dengan memberikan wasir agung otoritas besar, Turhan membatasi kekuasaannya sendiri di panggung politik. Namun dia menyalurkan energinya ke proyek arsitektur lainnya. Dia membangun air mancur pada tahun 1653 di distrik Besiktas. Proyek pembangunan pertamanya dimulai pada tahun 1658. Mungkin sebagai jawaban atas ancaman Venesia, Valide membangun 2 benteng di pintu masuk Dardanelles. Benteng satu di sisi Eropa dan satu lagi di sisi Asia. Benteng-benteng itu sampai sekarang masih bisa dilihat. Mehmet sang penakluk dan sultan lainnya juga membangun benteng di daerah yang sama. Masing-masing benteng tersebut dibangun juga masjid, sekolah dasar, hamam, dan pasar. Turhan Sultan juga membangun Masjid Yeni di Istanbul. Pembangunan awal dimulai oleh salah satu pendahulu Turhan, yaitu Safiye Sultan. Dia telah memilih kawasan komersial kota Eminönü sebagai lokasi masjid. Daerah ini dihuni oleh non-muslim. Dengan membangun masjid baru di Eminönü, Safiye Sultan bertujuan ingin mengislamkan daerah tersebut. Membangun situs ini berarti tanah harus diambil dari penduduk non-muslim setempat. Sebuah tindakan yang tidak berjalan dengan mulus. Pada tahun 1597, batu pertama diletakkan. Pada saat kematian putra Safiye Sultan, yaitu Sultan Mehmet III, pembangunan masjid dihentikan karena dia bukan lagi valide. Konstruksi ini ditinggalkan selama 57 tahun, tetapi dimulai kembali setelah daerah tersebut dihancurkan karena terjadi kebakaran besar pada tahun 1660. Turhan Sultan memutuskan untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh Safiye Sultan. Setelah selesai pada tahun 1665, kompleks tersebut tidak hanya berisi masjid, tetapi juga sekolah, air mancur umum, pasar, dan makam. Turhan Sultan adalah wanita terakhir yang memiliki kekuatan besar untuk bertindak sebagai wali dari seorang putra yang masih muda. Karena wanita tidak terlihat di depan umum di Kekaisaran Ottoman, melalui perlindungan bangunannya, Turhan menunjukkan dirinya kepada rakyatnya. Turhan Sultan meninggal pada tahun 1683. Dia dimakamkan di makam yang dinamai menurut namanya. Dia dimakamkan di samping putranya, dan total 44 keturunannya dimakamkan di Masjid Yeni. Dia dianggap sebagai wanita paling kuat terakhir dalam sejarah Ottoman. Kematiannya ditandai sebagai akhir periode yang dikenal sebagai Kesultanan Wanita. Turhan Hati Sultan telah menghadapi awal yang sulit untuk menjadi sultan yang sah. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki percikan dan keberanian untuk memerintah. Dia mungkin telah melakukan beberapa tindakan pembunuhan, tetapi begitu dia berkuasa, dia dicintai oleh orang-orangnya. Itu tadi kisah tentang Turhan Sultan, seorang wanita tangguh yang pernah berkuasa di era Kesultanan Wanita Ottoman. Bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang tindakan Turhan Sultan yang telah mengeksekusi ibu mertuanya sendiri? Setuju atau tidak? Beri alasannya dan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika ada yang masih kurang dalam materi penyampaian saya dalam kisah ini,
Silahkan tulis dan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.